dikatakan Bapak Ibu Syahrul Rajab Syahrul Mustajabah. Bulan Rajab dari 3 bulan Rajab, Syaban, Ramadan. Dan Rajab kok termasuk kece Rasulullah Syahrul Mustajabah. Jadi bulan nan sangat mustajab. Istajaba yastajibu mustajabatan. Kenapa pakai is Bapak Ibu? Lit tolabah. Tambah alif satu kemudian sin kan? Tambah alif kemudian dibaca is. Itu menunjukkan kalau dalam kaidah bahasa Arab lit tolabah menunjukkan permohonan. Artinya apa? Yang meminta yang akan dapat. Kalau tidak minta tidak dapat. Paham ya? Yang meminta yang dapat. Istighfar. Istighfar, meminta ampun. Yang akan diampuni yang minta. Itu makanya orang yang nggak mau minta ampun orang sombong. Selesai sholat istighfar sebagai bentuk kita nggak sombong, ya kan? Hanya orang sombong aja yang nggak mau minta ampun. Nabi Muhammad, ini mohon maaf kita cerita tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu orangnya al-maksum. Tahu al-maksum? Orang yang terhindar dari dosa. Ini ada dosa. Ya. Dosa ada. Sekalipun Nabi Muhammad tidak ada dosa, Pak, akhirnya Rasulullah kaki itu sebenarnya termasuk kambo disampaikan dari Rasulullah. La astaghfirullahal azim al-yawm. Gitu ya Rasulullah. Sungguh saya, kata Rasulullah, saya pribadi kata Rasulullah meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung dalam sehari semalam itu mi'atu marrah, sebanyak 100 kali. Ada Pak dosa ini apa? Maksumah, dilindungi oleh Allah untuk tidak berbuat maksiat. Kalau kita bukan dilindungi, celah-celah maksiat banyak. Banyak nggak celah maksiat? Apalagi zaman sekarang, zaman teknologi, celah maksiat sangat banyak. Media sosial, ya kan? Media visualnya, media gambarnya, waduh, celah maksiatnya banyak. Coba di bulan Rajab ini kita introspeksi diri. Apa yang perlu kita introspeksi diri? Minta ampun kita sama Allah sampai 100 kali sehari semalam. Ini Pak. Lalu ya, Masya Allah luar biasa. Kalau Pak lagi luar biasa Pak. Ini bukan hanya sekedar meniru Nabi Muhammad, tapi mama kata lebih itu jangan sampai jadi ejekan. Jangan sampai menjadi istihza kepada Rasulullah. Jangan sampai jadi bahan cemeh.
Kalau sempat kita mengatakan lebih dari 100 kita cemeh kepada Rasulullah, naudzubillah, berdosa gitu. Hati-hati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kalau memang belum, kita berusaha hari ini, ya kan? Kita berusaha hari ini supaya minta maaf. Tapi jangan jadi bahan cemeh. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kalau kita mencemeh Allah, hati-hati, Allah akan cemeh kita. Cemeh Allah bukan di dunia, besok di akhirat. Baik Bu, nah ini karena ini bulan Rajab, makanya saya sampaikan, manfaatkan bulan Rajab ini, apalagi ini baru tanggal 4 ya, untuk kita semua memperbanyak meminta. Apa yang diminta, ampunan. Jadi bukan di bulan Ramadannya aja kita minta ampun Pak, tapi mulai dari Rajab ini kita sudah minta ampun banyak-banyak sama Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari pagi sampai pagi kembali. Kalau kita ingin meniru standar Rasulullah ya 100 kali lah sehari semalam istighfar. Habis sholat subuh misalnya kan, kita atur supaya tidak terlalu berat 20 kali astagfirullah. Tapi istighfarnya bukan lisan aja Pak. Ini ada istighfar itu lisan aja yang berbunyi, hatinya tidak istighfar. Tasbihnya aja di mulut aja, takbirnya aja di mulut aja, hamdalahnya, tahmidnya aja di mulut aja, nggak sampai hati. Ini perlu juga kita introspeksi, muhasabah juga. Jadi yang dimuhasabah itu bukan hanya perbuatan dosa yang kita lakukan, ibadah kita pun dimuhasabah. Gimana caranya muhasabah ibadah? Ya Allah, saya tidak istighfar ya Allah, tapi istighfar saya tidak sampai ke dalam hati. Saya tasbih ya Allah, subhanallah, 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 tapi baru sampai lisan ya Allah, belum sampai hati. Ini belum muhasabah. Subhanallah apa artinya? Maha suci. Itu kan di mulut. Pengakuan lisan kita Allah itu maha suci. Terus untuk diri kita apa? Bukan makhluk suci, makhluk yang kotor, makhluk yang penuh dosa. Kalau sudah ada dalam diri kita Bapak Ibu rasa bahwa kita ini makhluk yang kotor, makhluk yang penuh dosa, maka muncullah motivasi supaya kita membersihkan di Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya, yang ujungnya bunyinya begini, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat 222 ya. Sesungguhnya Allah cinta sama orang-orang yang kan belum tawabin. Nah, orang yang mau bertaubat. Ini menjelang Ramadan taubat. Apa yang kita mau sombongkan dalam hidup ini? Sudahlah, dosa sudah banyak, taubat lagi. Jadi Bapak Ibu, orang berdosa itu tidak dibenci oleh Allah. Yang dibenci oleh Allah itu Bapak Ibu, dia berdosa nggak mau taubat. Paham nggak? Jadi orang yang dibenci oleh Allah, yang tidak dicintai oleh Allah, bukan orang yang berdosa. Orang yang berdosa tidak mau taubat, itu yang tidak disukai oleh Allah.
Itu prinsipnya. Kalau mau dicintai oleh Allah lah, kalau nggak mau ya sudah. Ini ada kesempatan Raja diawali dari Raja. Itu baru tasbih itu. Subhanallah, masuk nggak dalam kolbu kita? Kita juga walaupun sudah ibadah, mohon maaf Bapak Ibu, kamu tak mengajar, ingin menyampaikan dulu. Walaupun kita sudah ibadah, rajin kita sholat di waktu, tetaplah muhasabah. Muhasabah ibadah kita. Terus muhasabah. Contoh sederhananya, sholat ya. Jadi imam, saf lurus dan dirapatkan. Oke, imam kan gitu. Kenapa? Selesai saf lurus dan dirapatkan, imam siap-siap. Allahu Akbar. Mantap kan takbirnya? Kayak gitu. Masuk iblis. Cek. Masuk ke dalam hati kita. Apa kata iblis? Ahmad Bastari, baca tuh surat Al-Baqarah dari ayat 15 sampai 25 supaya kamu dianggap hafiz Quran. Baca seindah-indah. Gimana? Sudah rusak ibadahnya? Karena niatnya bukan lillahi ta'ala, niatnya supaya dianggap hafiz. Ini perlu dimuhasabah. Sudah sholat pun iblis masuk. Itu mangkonyo iblis pun tidak pernah takut di orang sholat. Pernah dulu Rasulullah iblis tagak saya di muka pintu masjid namun masuk ke dalam. Padahal ada orang sedang sholat. Ditanya oleh Rasulullah, iblis, kenapa enggak mau masuk? Tuh ada orang sholat, gaduhlah kata Rasulullah. Jawab iblis, ya Rasulullah, ambo bukan takut di orang sholat tuh, tapi nanambo takutan di samping orang sholat ada orang yang sedang tidur. Orang yang sedang tidur orang berilmu, sedangkan orang yang sholat itu bukan orang berilmu. Kalau saya ganggu orang yang sedang sholat, terbangunlah orang yang berilmu tadi. Dia tujuan orang nanti tak berilmu tadi. Ayo, sabar. Kalau anak punya ilmu juga, ibadah kita juga rugi kan? Muhasabah terus. Ingat, kita memang sudah sholat, kita sudah sholat berjamaah. Iblis sudah tidak mampu lagi misalnya menjadikan kita orang jahat, tapi iblis mampu menjadikan kita manusia yang merasa. Terjebak kita, merasa paling suci, merasa paling benar sendiri. Semua orang salah, ibadahnya salah semua, bid'ah semua orang lain. Dia aja merasa paling benar. Ingat, itu jebakan iblis. Hati-hati. Baik yang mulia Allah SWT. Hari ini kan ada yang begitu. Sama muslim saling menyalah. Kamu ceramah di salah satu masjid Kota Padang. Selesai ceramah Pak Haji, mohon maaf, ditunggu di depan pintu. Tunggu depan pintu. Keluar masjid, Buya, ada yang kamu sampaikan ke Buya? Ada. Kecek Buya, ahlul bid'ah itu dah masuk neraka. Memang tak ada kecemu. Dia bisa menjamin ini neraka surga itu milik Allah. Awak sebatas samu-samu bau sawahnya. Pak tak bisa menjamin masuk surga. Ambo tak bisa menjamin apa masuk surga. Cuma awak ada usaha masing-masing. Nang kecambo sedang ceramah tu, mau sampaikan, Bapak Ibu jamaah kasadonyo kita sesama muslim ko bersatu hendaknya, jangan saling membid'ah. Tu pasan mo dalam ceramah tu. Kiranya nama nana, pasal nama apa je? Nyok kecah nama mengecehan ahlul bid'ah nak masuk neraka. Buya, contoh orang yang masuk neraka tu baca yasin, tahlilan, itu keceknya. Tunggu dulu
Pak. Sampai itu. Nah, orang-orang seperti ini dan merasa paling mana, paling masuk surga surang, hati-hati, itu jangan-jangan jebakan iblis. Oh, kalau tidak banyak duit masuk neraka. Dari mana tuh? Kalau Sarawak nak cingkrang masuk neraka. Na'udzubillah, bid'ah aja satu apa? Cuma kemudian kalau mengaji itu tambah terus ilmu. Ambo pribadi tambah terus ilmu, Pak. Kita harus menerima bid'ah. Ambo contohkan bid'ah sana. Di masa Rasulullah, Pak, ada nggak Al-Quran seperti ini? Hah? Kapan Bapak saksikan Al-Quran seperti ini ada? Di masa sekarang kan? Ini gunanya untuk apa? Untuk ibadah. Ibadah. Di masa Rasulullah nggak ada Quran begini, Ustaz. Mana ada? Dulu di masa Rasulullah Al-Quran ini dalam kepala para sahabat. Setelah dalam kepala para sahabat dituangkan dalam tulang-tulang onta dan batu-batu pelepah. Itu yang terjadi kan? Dia menerjemah apapun yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak ada di masa Nabi, bid'ah, masuk neraka. Ya, ini Quran gimana nih? Tidak bid'ah ini. Itu hati-hati. Jangan mudah kita menyebut bid'ah, bid'ah. Karena dalam kalimat bid'ah di dalamnya ada ad-dhalalah. Di dalam ad-dhalalah finnar. Berarti kalau kita mengatakan seseorang bid'ah, berarti kita menjas seseorang masuk neraka. Yang sembarangan kalimat bid'ah itu dipakai. Pahami dulu. Ini baru jelas tahu dan pandai dalam bid'ahkan orang. Dia tanya, jidat hitam itu ada nggak di Rasulullah? Oh, ada hadis, ada dalil mengatakan Rasulullah jidatnya hitam. Ada. Wasimahum fi wujuhim min athari sujud. Bekas sujud di wajah mereka itu bukan yang hitamnya, ini yang bukan. Ambolah beraja tuh kepada orang ahli tafsir sembarang-sembarang. Ketika kamu kuliah dulu S3 itu, beraja langsung mau ke orang bahwa yang disebut dengan bekas sujud itu bukan ini. Kalau ada bekas sujud di sini berarti sujudnya salah. Sujudnya salah, Pak Ji. Bukan ahli surga, itu bukan. Bangga pula dengan jidat hitam. Ada bertanggung jawab itu. Memudui saja. Mau tadi malam ceramah di markasnya itu. Markas orang-orang itu. Mau tidur masa ini udui saja doa. Bukan celek, ambo kena api dalam Islam. Ini ada yang begitu, Pak. Bos salat mau waktu puasa Ramadan mau baca Quran nama. Ambo nak kapi kamari ke dong. Ibu mau di sini membudui saya. Yang bu sini panjang. Wajah masam saya. Itu. Mari kita introspeksi. Masalah ibadah pun betul di masalah. Apalagi perbuatan dosa kita. Masya Allah. Baik mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dan ini bulan yang mustajabah. Bulan yang dijabah oleh Allah. Mari kita banyak-banyak Minta ampun sama Allah, istighfar. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali doa yang kita panjatkan minta berkahnya bulan Ramadan. Allahumma barik lana. Ya Allah, berikan berkah Kepada kami fi Rajab, di bulan Rajab ini. Kalau nak pandai bahasa Arab, Pak Ibu, bahasa awak saya. Ya, bahasa awak saja. Sudah banyak istighfar minta sama ya Allah. Berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab ini. Apa untuk berkahnya?
ulama kita sebagian menterjemah berkah itu Bapak Ibu, al barakatu biziyadatil ibadah. Berkah itu tandanya meningkat ibadah. Menjelang Ramadan rajinnya salat jamaah pagi sampai bulan Ramadan. Jadi dari ini ya Pak, salat berjamaah itu lama ningkit dari ini ibadah orang. Nak menunggu puasa, biasanya orang nan maningkit menunggu puasa ibadahnya itu tidak tahan lama. Paham tak? Pas bulan puasa saja tipu ke masjid, bu, salat tarawih. Biasanya bisa dijamin tuh tidak tahan lama tuh, paling lama 5 malam. Itu kalau itu. Tapi kalau dari ini awak latih, rajin awak salat berjamaah, baik maghribnya, isyanya, subuhnya, asarnya, zuhurnya, mulai dari bulan Rajab istiqomah dia, maka insya Allah tarawihnya bertahan. Cuma cari bisa buktikan tak percaya, baca tat ya Pak, kalau tak percaya kan. Pas bulan Ramadan itu tiba ke masjid tarawih, paling bertahan agak 5 malam. Itulah lampunya 5 malam tu mah, karena 5 malam tu nyok. Ya katanya dilatih dari sekarang. Baik ini lihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkah bertambah. Baca Qur'annya tambah. Mulai dari sekarang Pak. Jadi bukan nunggu Ramadan mau tadarus, sekarang udah mulai. Dilatih dari sekarang. Sehari 1 halaman. Mana kira-kira Pak? Ada nggak dilakukan? Belum ya? Kapan tangan dilakukan ibu sudah mengenai dulu. Masya Allah, luar biasa. Ayo berlalu. Kalau mau itu ya semangat. Baik dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qurannya. Puasa dari sekarang Pak. Puasanya dari sekarang. Yang disebut puasa itu Bapak Ibu dimulai dari sekarang itu bukan menahan lapar hausnya. Ada 6 yang harus dilatih puasa dari sekarang. Apa itu? Pertama, mamnu'ul ghaibati. Ini yang puasa itu Pak. Menahan diri untuk tidak ghibah. Dari sekarang Bu mulai dilatih. Jadi yang disebut dengan puasa itu bukan hanya tidak makan dan minum, tapi secara nilai yang disebut dengan puasa adalah menahan diri untuk tidak ghibah. Tahu ghibah? Iya, mengunci. Perlu dari gini Pak. Sebab begini Bapak Ibu, kalaulah nanti di bulan suci Ramadan ya terjadi misalnya kita sedang berpuasa di siang hari, kita manggunjingan orang Bapak Ibu, mangko kecek Rasulullah, laisa lahu min siyami illal ju' wal atash. Tidak ada bagi ini itu dari puasanya nilai kecuali lapar dan tak payah-payah puasa dari pagi sampai sore tak makan tak minum, kiranya besok di akhirat dinampan di Allah. Dan puasa tahun 1000 hampir hampir puluhan tidak ada sama sekali. Zong lah tahu zong. Ayo zong. Kenapa? Oh ternyata setelah ditelusuri, setelah diteliti, ditunjuk oleh Allah. Aku hakarajumu ketika sedang puasa hari pertama, engkau mengunjung kawanmu. Nah, dibuat tiba-tiba.
Itu satu. Itu dalam puasa itu Ibu. Tapi awak kini mempersiapkan menyambut Ramadan. Nang kedua, mamnuun namimatu. Namimah apa artinya? Mengadu domba. Kalau bahasa awaknya mah Pak, masuk orang. Ya kan? Masuk orang itu supaya baca supaya tidak bakawan. Itu apa itu? Itu perlu diingat Pak. Yang terlampau lah besok di bulan besok. Ngenek mereka mo. Nang ketiga mamnu'ul qawlil zur. Mamnu'ul qawlil zur. Berhenti, menahan diri. Dari ini dimulai berkata-kata kotor. Bacawi. Ada tahu cawi Pak? Boleh tahu caroi? Lah yo, pernah cari kan? Tidak ada cipu. Ambo rasa wak sadar dah pernah cari. Ambo saya pernah Pak. Yang jadi jujur saya. Tapi kan awak perbaiki dengan nanti dari gini. Kalau ada orang mengecek, saya pernah mencari pindah pernah ambo dari kecil tak pernah mencari sampai kini aja le mana baru tua tu mah. Baik ini mulai dari sekarang dilatih Pak, menahan dari kata-kata yang kotor itu, bacarui, ya. Karena itu Bapak Ibu, bacarui tadi kata-kata kotor itu bisa merusak nilai ibadah puasa kita. Yang zong tadi, walaupun hanya sekedar katakan. Nah, itu nomor 4 ya. Ini lebih cantik Ibu. Iyalah, lepas ni aku cerita nak cantik dah lah. Letak kanan Ibu tu. Okey, nomor 4, Pak Ibu. Mamnu'ul kilbi. Kirbun badu. Dilatih dari kini Pak, apapun model dutonya, baik nang ngene ataupun nang godang, tetap namun badu. Iya. Tetap badu namanya Pak. Aku contoh. Apa kayak kekantuan. Nah, Ibu di kantung balik kota tuang, ya kan jam 7 Pak, jam 7 pagi. Beko lah sore biasa kan pulang Pak ko jam 3 sore mah. Jam 3 lah Ibu di rumah biasanya Pak ko. Kironyo pas hari bisu tu ada Ibu jam 3 di rumah batal pun lah Ibu. Nah, padaring lah apa Pak tadi. Dijawab assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, apa bisa betul mah? Nampak sampai lah. Iya kan? Inyo posisinya misalnya di Tapilawi, sedang minum sama kawannya. Kawan tu pada siro. Ayo ditelepon dari Ibu dari rumah. Di mana gini Pak? Ambo sedang sibuk di kantor ini. Padahal di Tapilan. Baru tu nak tu. Baru tu teman hijau. Jadi nang ketek-ketek model itu Bapak Ibu bisa merusak ibadah puasa kita. Padahal bohongnya kan seperti itu aja kan.
tempat aja. Dan dilatih dari ini. Istri minta uang, misalnya, Pak, minta belanja hari Pak. Wah, di dompet gua ada 500.000. Nang kecap Pak ndak ada pitik. Betul nak? Betul dia. Jadi hal-hal yang kecil itulah yang harus dilatih dari sekarang. Sehingga besok Bapak Ibu selesai Ramadan, itu yang didapat tadi al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Apa isi takwa itu? Nan isi takwa itu Bapak Ibu bukan sujudnya, hasil sujudnya. Nan takwa itu bukan puasanya, hasil puasanya. Paham tak? Selesai Ramadan baru hilang. Selesai Ramadan memujian orang tidak ada, itu yang disebut takwa. Kalau puasa itu bukan takwa, itu kewajiban hamba Allah kepada Allah. Sholat ini bukan takwa, ini kewajiban. Dan tidak ada toleransi sama sekali. Sholat nggak ada toleransi. Sholat tidak ada toleransi untuk meninggalkan. Siapapun kita atas nama Muslim, kalau di identitas kita sudah Islam, maka tidak ada toleransi untuk meninggalkan sholat. Yang ada toleransi teknis pelaksanaan sholat. Tidak mampu tagak, itu toleransi. Tidak mampu dulu, lalu, itu tidak mampu duduk bukan lalu Pak. Kalau lalu lama itu. Iya. Tidak mampu berdiri. Isya. Nah, jadi nggak ada toleransi dalam meninggalkan sholat. Yang ada toleransi dalam teknis pelaksanaan sholat. Dalam perjalanan, foto Pak. Jamaah ada toleransi keringanan. Apalagi selain jamaah? Kosor. Selain toleransi jamaah kosor, jamaahnya pun ditoleransi. Tidak jamaah tidak masalah. Tapi kalau bisa diusahakan berjamaah, tetap berjamaah. Kalau tidak bisa, dia contoh bisa sholat. Itulah toleransi dalam pelaksanaan, bukan dalam meninggalkan sholat. Dalam kondisi mau mati pun tetap harus sholat. Buya, ini tidak ada bisa mengamal Buya, tetap wajib sholat. Selagi anguknya masih ada di siku wajib sholat. Kecuali lah mati, tidak ada wajib saya. Baik Ibu yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, wakatulah masuk. Jadi besok ada ambil, sebenarnya ada 6, ada 6. Dan duanya untuk tahu diskusi lah. Iya, Bapak Ibu, itu saja dan dapat menyampaikan Bapak Ibu. Kalau ada salah cara, salah kata, sebab salah cara, salah kata tadi datang dari Ambo Pak. Kemudian kalau ada mana itu bukan datangnya dari Allah, tapi atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf Pak ya, Bu, udah dimakan Bu. Sebab hari puasa dan terus ada maaf saja. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz. Semoga apa saja yang sudah dipaparkan kepada kita dapat menjadi ilmu pengetahuan dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.